Gue tinggal di rumah kontrakan murah, tapi ada satu kamar yang dari awal dibilang, jangan pernah dibuka. Sekarang gue tahu kenapa. Karena tiap malam ada yang ngintip dari dalam kamar itu. Namaku Riko. Aku baru pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Yogyakarta. Bangunannya tua, dindingnya masih berlapis kayu, dan cat yang mengelupas di sana-sini. Tapi harganya murah, dan itu sudah cukup buatku yang baru kerja sebagai editor lepas. Rumah ini punya 2 kamar. Satu kupakai untuk tidur, satu lagi dikunci rapat dari luar. Kata pemilik rumah, kamar itu kosong dan tidak perlu dibuka. Katanya sih, sudah lama nggak dipakai, kuncinya juga hilang. Anehnya, setiap malam, aku sering mendengar suara berisik dari kamar itu. Awalnya cuma suara gesekan, kayak kursi digeser. Tapi lama-lama berubah. Ada suara orang berjalan, lalu suara benda jatuh. Pernah juga terdengar seperti seseorang menangis. Aku coba abaikan. Logika selalu jadi pelindung terbaik saat kau tinggal sendirian di tempat asing. Tapi malam keempat, aku bangun karena mendengar ketukan pelan dari arah kamar terkunci itu. Tok, tok, tok. Aku diam, pura-pura tidak dengar. Tapi suara itu terus berulang tiap jam 2 malam. Selalu 3 ketukan, dan selalu dari arah yang sama. Aku sempat tanya ke tetangga sebelah, Bu Sarti, seorang janda tua yang tinggal sendirian. Mas Riko nempatin rumah Pak Wiryo ya? Iya Bu. Kenapa? Rumah itu pernah kosong lama. Setelah kejadian itu, aku menunggu, tapi Bu Sarti malah menggigit bibirnya menahan cerita. Dia bilang, "Nggak usah dipikirin Mas. Yang penting kalau malam, jangan buka pintu kamar yang di sebelah itu ya." Jantungku langsung berdegup cepat. Belum sempat aku tanya lebih jauh, Bu Sarti buru-buru menutup pintu rumahnya. Malam ke-7, aku memutuskan menaruh kamera kecil menghadap ke arah pintu kamar terkunci itu. Sebagai editor, aku memang punya kamera untuk proyek-proyekku. Pagi harinya, saat menonton rekaman, aku hampir tak bisa bernapas. Pada pukul 2 tepat, pintu kamar yang harusnya terkunci bergerak sendiri. Tidak terbuka penuh, hanya terbuka sekitar 2 jari. Tapi dari celah itu, terlihat sepasang mata mengintip ke arah kamera. Mataku berkedip, berharap hanya bayangan. Tapi tidak, mata itu jelas, hitam, tajam, dan tidak berkedip sama sekali selama hampir 15 detik. Aku langsung cabut kamera dan menyimpan rekaman itu di laptop. Tapi saat ingin mengirim filenya ke temanku, filenya itu hilang. Foldernya ada, tapi kosong. Dan malam itu, ketukannya tidak hanya 3 kali, tapi 8 kali. Tok 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 tok. Aku terbangun. Pintu kamar terkunci itu terbuka setengah. Padahal jelas-jelas yang tadi masih tertutup rapat. Dan dari dalam, aku dengar suara pelan, seperti bisikan. "Kenapa kamu rekam aku?" Malam itu aku tak bisa tidur. Kupandangi pintu kamar di sebelah. Yang tadi sempat terbuka setengah. Sekarang sudah tertutup rapat lagi. Tapi aku tidak menutupnya. Dan aku juga tidak berani mengecek. Keesokan harinya aku mendatangi kembali Bu Sarti, tetangga satu-satunya yang bersedia bicara. "Bu," kataku pelan, "sebenarnya ada apa dengan kamar itu?" Wajah Bu Sarti langsung berubah. Matanya tidak menatapku, hanya bibirnya yang bergumam diri. "Dulu rumah itu dihuni pasangan muda. Mereka baru nikah, dan istrinya mengandung. Tapi sejak istrinya meninggal saat melahirkan, suaminya jadi aneh. Gak pernah keluar rumah. Katanya dia simpan bayi mereka di kamar itu.
Aku terdiam. Tapi bayinya katanya mati lahir. Tapi entah kenapa dia masih sering bicara sendiri di kamar itu. Dan malam terakhir, tetangga dengar suara tangisan bayi dari dalam, disusul teriakan panjang. Besok paginya, rumah itu kosong. Tapi kamar itu terkunci dari dalam. Sejak itu, nggak pernah dibuka lagi. Aku merasa darahku membeku. Tangisan bayi. Padahal malam kemarin, aku juga dengar suara seperti seseorang menangis. Malam berikutnya, aku kembali mendengar ketukan itu. Tapi kini bukan di kamar, tapi di jendela kamarku sendiri. Tok tok tok. Aku tarik gorden perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di balik kaca terlihat bekas tangan mungil. Kecil seperti milik bayi, menempel di kaca. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bekas tangannya bukan dari luar, tapi dari dalam jendela, dari arahku sendiri. Aku langsung lari ke kamar sebelah. Kuncinya masih tidak ada, tapi kali ini aku nekat. Ku ambil obeng, ku paksa engselnya. Pintu berderit pelan, dan akhirnya terbuka. Kamar itu gelap, berdebu, dan berbau menyengat. Di tengah ruangan, ada boks bayu tua, dikelilingi coretan di dinding. Tulisan dengan spidol merah. Jangan lihat wajahnya. Jangan panggil namanya. Jangan nanya siapa yang nangis. Dan di dalam boks, bukan boneka, tapi kain putih kecil seperti kafan mungil dengan bercak hitam di ujungnya. Aku mundur pelan, tapi tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Gelap, total. Aku nyalakan flash dari HP, dan saat cahaya menyala, aku nyaris jatuh. Di sudut kamar, berdiri seorang pria kurus, memakai baju lumayan compang-camping. Kepalanya menunduk, tangannya memegang sesuatu, bungkusan kecil. Dan terdengar suara pelan. Anakku. Dia nggak suka difoto. Aku gemetar, dan dalam sekejap, pria itu mengangkat kepalanya. Tapi wajahnya hitam, gosong, seperti terbakar. Matanya kosong. Dan dari gendongannya, muncul tangan bayi kecil yang menjulur ke arahku. Aku lari dari kamar itu, tapi sejak malam itu, tiap jam 2 pagi, aku selalu bangun dengan jendela terbuka dan bekas tangan mungil di leherku. Mungkin aku sudah membangunkannya. Masih ada yang belum terlihat, masih ada yang belum terungkap. Lanjut ke episode 2, karena semua ini belum selesai, bahkan baru dimulai. Masih ada yang belum terlihat, masih ada yang belum terungkap. Lanjut ke episode 2, karena semua ini belum selesai, bahkan baru dimulai.